Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD, dan rekan-rekan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Laili Alia Kusrina, NIM 2501010224459 dari Program Studi PJJ S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait kemiskinan dan pengangguran di era global. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut adalah daftar isi yang akan saya sampaikan, yaitu pendahuluan, definisi kemiskinan, definisi pengangguran, jenis pengangguran, potret kemiskinan, potret kepengangguran, peluang dan tantangan di era global, teori ekonomi, kebijakan pemerintah, serta saran dan rekomendasi. Mengapa topik kemiskinan dan pengangguran menjadi penting? Karena dinamika kemiskinan dan pengangguran di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari 3 aspek besar, yaitu integrasi pasar internasional, perkembangan teknologi digital yang pesat, dan meningkatnya persaingan tenaga kerja global. Hal ini membawa kita ke rumusan masalah, yaitu bagaimana perkembangan kemiskinan dan pengangguran Indonesia di era transformasi digital, dan kebijakan apa yang dibutuhkan agar penurunannya berlangsung secara berkelanjutan. Definisi kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan pada tingkat yang layak. Menurut BPS, acuan utama kemiskinan adalah garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan dan non-makanan. Penduduk yang pengeluaran per kapitanya berada di bawah angka ini dikategorikan sebagai penduduk miskin. Data terbaru per September 2025 yang dirilis BPS pada Februari 2026 menunjukkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,25%, setara dengan 23,36 juta jiwa. Definisi pengangguran. BPS mendefinisikan pengangguran sebagai penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. BPS mengklasifikasikannya ke dalam 4 jenis utama, sebagai berikut, yaitu pengangguran friksional, pengangguran musiman, pengangguran struktural, dan pengangguran terbuka. Saat ini, angka kemiskinan nasional terus menurun. Pada periode Maret hingga September 2025, terjadi penurunan sebesar 0,22 poin, yaitu senilai 8,25%, yang berarti masih ada lebih dari 23 juta warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Penurunan paling signifikan terjadi di Maluku dan Papua sebesar 0,86 poin. Berdasarkan Sakernas Agustus 2025 yang dirilis BPS pada bulan November 2025, tingkat pengangguran terbuka Indonesia saat ini mencapai 4,74% dengan total angkatan kerja mencapai 154 juta orang. Pengangguran usia muda pada rentang usia 15 sampai 24 tahun mencapai 16,89%, sedangkan upah rata-rata buruh sebesar 3,33 juta per bulan. Perkembangan era digital membawa dua sisi peluang dan tantangan. Di sisi peluang, perkembangan e-commerce, fintech, dan layanan berbasis aplikasi menciptakan jutawan lapangan. Perkembangan era digital membawa dua sisi peluang dan tantangan. Di sisi peluang, perkembangan e-commerce, fintech, dan layanan berbasis aplikasi menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru. Namun, terdapat tantangan serius yang tidak boleh kita abaikan. Di antaranya, terdapat peluang munculnya jenis pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada. Namun, di sisi lain, terdapat kesenjangan keterampilan digital. Berdasarkan definisi pengertian kemiskinan dan pengangguran, serta beberapa teori ekonomi yang berkembang di masyarakat dan kebijakan pemerintah Indonesia, berikut rangkuman tentang teori dan kebijakan pemerintah yang saat ini dilaksanakan.
Yang pertama, teori pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya meningkatkan PDB, namun harus menciptakan kesempatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, teori modal manusia. Pendidikan, keterampilan, dan kesehatan merupakan investasi yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan sumber daya manusia. Yang ketiga, teori Keynesian. Pengangguran muncul akibat rendahnya permintaan agregat, sehingga diperlukan intervensi fiskal pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran. Yang keempat, teori keuangan inklusif dan kewirausahaan. Akses layanan keuangan formal terbukti dapat meningkatkan kesempatan usaha dan lapangan kerja di masyarakat, terutama bagi UMKM. Berdasarkan data dari Kemenkeu, Kartu Prakerja, OJK, dan Bank Indonesia, berikut adalah program-program pemerintah yang sudah dilaksanakan, yaitu PKH atau Program Keluarga Harapan sebagai jaring pengamanan sosial dari pemerintah. Yang kedua, Kartu Prakerja untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja, KUR dan UMI untuk mendorong UMKM, dan digitalisasi layanan keuangan melalui KRIS. Berdasarkan paparan yang saya sampaikan hari ini, berikut adalah saran dan rekomendasi yang dapat saya berikan. Yang pertama, memperkuat literasi dan infrastruktur digital di daerah 3T agar peluang era digital dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, melakukan reformasi kurikulum pendidikan agar lebih responsif terhadap kebutuhan industri, digital, dan dapat mengurangi skill mismatch. Yang ketiga, memperluas dan meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja informal digital yang jumlahnya terus meningkat seiring perkembangan teknologi. Yang keempat, mendorong ekosistem kewirausahaan digital UMKM melalui kemudahan akses pembiayaan, pelatihan, dan pasar. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan adaptasi kebijakan secara berkala melalui data-data dari BPS agar pemerintah dapat melakukan intervensi yang tepat sasaran. Kesimpulannya, era digital membawa peluang nyata sekaligus tantangan serius bagi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. 3 pilar utama yang menjadi kunci menurut saya yaitu kebijakan yang tepat, SDM yang berkualitas, dan perlindungan sosial dari pemerintah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga paparan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.